warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliatusada dengan Prodi PAI, kelompok 8, mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan, ingin menjelaskan hak pemutusan kerja, prosedur PHK, dan kompensasi dan hak pekerja. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan pemutusan hubungan kerja, prosedur PHK, hak pekerja, dan kompensasi. Nah, jadi pemutusan hubungan kerja itu adalah tindakan penghentian hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja yang dilakukan berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, PHK juga dapat terjadi atas dasar berbagai faktor, baik yang disebabkan oleh kondisi perusahaan maupun alasan yang bersifat pribadi. Adapun prosedur pemutusan hubungan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Prosedur PHK harus mengikuti ketentuan yang diatur oleh hukum agar sesuai dengan prinsip keadilan bagi pekerja dan pemberi kerja. Nah, berikut ada prosedur umum dalam PHK. Yang pertama, pembicaraan atau perundingan. Nah, tujuan dari perundingan ini untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak, baik pekerja maupun pemberi kerja. Dan yang kedua, pemberitahuan. Nah, jika perundingan gagal dan PHK harus tetap dilakukan, pemberi kerja wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pekerja. Pemberitahuan ini biasanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, di Indonesia pemberitahuan PHK dilakukan minimal 30 hari sebelum pelaksanaan PHK. Selanjutnya yang ketiga, dokumen PHK. PHK harus disertai dengan dokumen yang menjelaskan alasan pemberhentian beserta hak-hak pekerja yang masih harus dipenuhi. Dokumen ini harus jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Selanjutnya, yang keempat, pelaksanaan PHK. Setelah melalui proses perundingan dan pemberitahuan, PHK dapat dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan yang ada. Pekerja harus diberikan hak-haknya untuk sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, yang kelima, penyelesaian perselisihan. Jika pekerja merasa bahwa PHK tersebut tidak sah atau tidak adil, mereka dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industri PHI atau melalui proses mediasi dan konsiliasi yang tersedia oleh lembaga ketenagakerjaan. Selanjutnya, hak pekerja dalam proses PHK. Nah, jadi hak pekerja dalam proses PHK itu yang pertama mereka mendapatkan pasongan. Nah, pekerja juga berhak untuk atas uang pasongan sebagai kompensasi atas pemutusan hubungan kerja. Besarnya pasongan ini dihitung berdasarkan masa kerja pekerja. Misalnya, berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia, pekerja yang bekerja selama lebih dari 1 tahun berhak atas pasongan yang dihitung sesuai dengan skala waktu kerja. Selanjutnya yang kedua, uang penghargaan masa kerja. Nah, mereka juga berhak menerima uang penghargaan masa kerja sebagai bentuk apresiasi atau loyalitas kepada perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, uang penggantian hak. Nah, ini hak untuk mencakup pembayaran untuk hak-hak lain yang belum diterima oleh pekerja seperti cuti yang belum diambil, pembayaran gaji, atau tunjangan lainnya. Selanjutnya yang keempat, tunjangan kesehatan dan jaminan sosial. Nah, pekerja yang di PHK juga berhak atas tunjangan kesehatan dan jaminan sosial yang belum terbayarkan, terutama jika mereka terdaftar dalam program jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya yang kelima, surat keterangan kerja. Nah, pekerja yang di PHK berhak memperoleh surat keterangan kerja yang menyatakan masa kerja dan alasan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya itu kompensasi. Nah, jadi kompensasi itu adalah kesepakatan bersama. Nah, antara pemberi kerja dan pekerja dapat menjadi bagian dari proses penyelesaian PHK. Kompensasi ini seringkali diatur dalam bentuk perjanjian kerjasama atau kita sebut dengan PKB atau kesepakatan serikat pekerja dengan pemberi kerja. Nah, yang pertama itu kesepakatan penyelesaian PHK. Nah, dalam kasus ini pekerja dan pemberi kerja dapat sepakat untuk menyelesaikan PHK dengan cara yang saling menguntungkan, seperti pemberian kompensasi lebih besar dari yang diwajibkan oleh undang-undang atau penyelesaian yang lebih baik dalam perjanjian kerjasama. Selanjutnya yang kedua, kesepakatan termasuk PHK sukarela. Nah, dalam kasus ini pemberi kerja dapat sepakat untuk melakukan PHK secara sukarela dengan kompensasi tertentu yang lebih menguntungkan bagi pekerja dibandingkan dengan ketentuan yang ada. Nah, ini sering terjadi dalam situasi pemutusan hubungan kerja massal atau pengurangan karyawan perusahaan.
Selanjutnya yang terakhir, penyelesaian dengan mediasi. Nah, jika pekerja dan pemberi kerja tidak mencapai kesepakatan dalam perundingan, maka masalah PHK ini bisa dibawa ke lembaga mediasi atau bahkan ke pengadilan hukum hubungan industrial untuk mendapatkan penyelesaian yang adil. Jadi kesimpulannya itu proses pemutusan hubungan kerja itu harus dilakukan dengan mengikuti prosedur yang jelas dan adil serta mempertimbangkan hak-hak pekerja. Nah, jadi prosedur PHK yang tepat akan membantu mencegah terjadinya perselisihan hukum dan memastikan bahwa pekerja memperoleh hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, dengan adanya konvensasi atau kesepakatan bersama antara pekerja dan pemberi kerja juga dapat mempermudah penyelesaian masalah terkait PHK dengan cara yang lebih harmonis dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.